sampai yang kayak di DM kayaknya hampir setiap hari deh, kayak lo tuh jelek, lo tuh jerawatan, udah deh lo nggak usah so cantik kayak gitu-gitu tuh ada di DM. Terus yang macam-macam deh, ada yang sampai ngatain Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Cara. Hai Ratu Gania, bener kan? Dipanggilnya bener. Ratu Queen. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seger dok, karena baru buka puasa. Udah buka puasa ya kan? Iya, udah seger. Udah seger. Kalau aku tadi akhirnya udah minum kopi ya kan, jadi udah fresh gitu. Udah fresh lagi. Iya, jadi anyway, congratulations ya. Ternyata kemarin kamu habis wisuda. Iya, benar. S1 kan? S1 dok, udah cukup satu aja. Loh, masa satu aja? Aduh capek banget dok. Aku soalnya telat kan, maksudnya sempet cuti dan segala macam, drama, perskripsian, jadi kayak udah deh, kayaknya cukup deh. Iya nggak apa-apa, istirahat dulu. Istirahat dulu, belum tahu nantinya kan. Benar. Biasanya nanti kalau udah apa ya, udah kerja atau apa malah justru kok kangen ya kuliah ya. Nagih ya. Nagih, S2 lah, S2, S3. Pengen disiksa ilmu lagi nih gitu. Iya lagi. Tapi kamu ambil Visipol lu berarti kan ilmu politik ya? Iya, betul. Kenapa emang tertarik? Aku sebenarnya lebih ke kriminologinya kan. Sebenarnya tertariknya tuh awalnya ke hukumnya dok. Cuman si kriminologi ini karena ternyata pakai ilmu-ilmu sosiologi, which is sosiologi tuh masuknya ke Visipol. Jadi kita masuknya ke fakultasnya Visip. Cuman ya sebenarnya lebih tertarik ke kejahatannya itu sendiri. Kayaknya suka kamu, pasti suka nonton film-film Netflix yang kejahatan. Jujur malah enggak dong. Enggak ya? Malah enggak, justru malah jadi sukanya setelah masuk ke jurusan ini gitu. Iya seru kan? Seru. Iya. Kayak apa? Jadi tahu kayak manusia ada yang kayak gitu ya gitu. Iya. Kayak ini pelajaran di kampus nih gitu. Iya benar. Iya sih. Tapi kalau aku malah enggak lagi, jadi kayak film hospital playlist gitu, kayak ya Allah udah nonton ya film gue belajar juga gitu kan. Iya. Di dunia nyata juga belajar gitu kan. Juga. Ya begitulah. Nah anyway, Ratu Gania, Ratu ya panggilannya. Kamu tuh terkenal sebagai ya salah satu influencer yang juga acne fighter. Ya kan? Terkenal ya. Ya, terkenal dong. Terkenal karena menurut aku kamu tuh menginspirasi dan juga memberikan motivasi gitu loh. Terutama karena kan pejuang-pejuang acne itu kan gak sedikit ya, banyak banget. Dan ya mostly juga mereka pasti pasti ada perasaan yang sedih atau gimana, dan dengan adanya kamu selalu memberikan edukasi itu mereka jadi semakin termotivasi dan ngerasa gue nggak sendiri loh. Bener banget ya lagi. Gitu kan. Nah, kamu tuh sebenarnya dari kapan sih ngerasa nih mulai muka itu breakout gitu, muncul banyak jerawat? Sebenarnya kalau jerawatan pertama kali itu SMP dok. Cuman puber ya? Puber, cuman nggak yang separah itu. Justru parahnya tuh waktu masuk kuliah. Masuk kuliah mungkin stres ya. Iya lagi stres tuh ngaruh banget. Lagi stres ya kan. Terus juga lagi centil-centilnya, maksudnya kayak nyobain macam-macam. Terus kayak belum ada guidance ya kan, belum tahu jenis kulit berminyak, ada yang berminyak, ada yang kering. Jadi semuanya bener-bener coba gitu. Ya udah dari situ akhirnya coba-coba segala macam. Breakout parah itu sampai bener-bener yang kayaknya nggak ada satu bagian muka yang nggak kejerawatan deh. Dagu doang. Jadi ada fotonya nggak? Waduh, udah. Mungkin ada di Instagram tapi kayak udah ke bawah banget gitu. Jadi jidat, pipi kanan kiri semua tuh merah gitu. Jadi hidung sama dagu doang yang ada kulitnya. Yang ada maksudnya yang area sehat. Iya benar. Gitu. Ya biasanya kan area-area yang dia tuh justru nggak terlalu banyak kelenjar sebum ya, juga area mata gitu kan. Gitu, itu parah banget di 2018. 2019 juga masih still, COVID juga masih parah juga sama. Cuman ya berangsur membaik lah. Cuman ya masih on off sih. Kayak sekarang aja nih lagi breakout lagi karena salah merawat. Salah merawat? Ya tadinya aku ceritain dok, yang aku habis trip segala macem, terus make upan gak double cleansing, jadinya kayak ya udah ini gitu. Jadi sensitif banget ya, maksudnya once kamu itu mungkin kayak skip sedikit aja, jadi harus effort maksimal. Salah makan juga gitu. Aku kebanyakan makan gula itu langsung muncul banyak. Makan gula, makan tepung muncul banyak.
Tapi kamu justru malah apa ya, terpicu untuk selalu healthy lifestyle. Jujur iya, tapi kayak susah deh. Tapi sebenarnya enggak loh, kalau menurut aku ya. Iya. Semua itu kalau terbiasa tuh kayak nggak susah ya kan. Iya sih, harus dibiasain sih. Harus dibiasain, apalagi gula tuh kan jahat ya. Maksudnya nggak cuma yang mungkin bikin jerawat, dia tuh juga makanannya si sel kanker gitu. Jadi makanya penyakit ya. That's why orang itu sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak gitu kan. Iya sih, alhamdulillah. Dulu tuh aku sweet tooth banget, jadi kayak bener-bener yang manis-manis tuh harus ada. Cuman semenjak aku kan sampai ke dokter gizi segala macem kan, jadi kata dokter gizi emang nggak boleh tepung, nggak boleh gula, nggak boleh susu dan turunannya kayak oke. Jadi pelan-pelan sekarang mulai ngurangin gitu. Itulah. Berarti memang sejak SMP gitu ya. Nah, terus apa langkah pertama yang kamu lakuin ketika maksudnya dalam kondisi yang parah banget itu? Ke dokter udah paling benar sih. Iya. Ke dokter, terus mulai treatment sih, mulai kenal treatment. Kayak peeling macem-macem lah ya, peeling, terus facial segala macem gitu. Terus juga ya aku juga nyariin ke teman-teman sih kalau misalkan jerawatnya masih yang tipikal ringan pakai skincare sih masih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah parah kayak gini sih kayaknya lebih baik ke dokter sih. Iya gitu. Sih. Nah, apa ya mostly yang kamu dapetin treatment pas di dokter? Peeling terus IPL, mostly itu sih. Aku pernah nyobain laser tapi kayaknya nggak cocok ya, nggak ngerti, jadi kayak kebakar gitu, terus kayak mukanya merah iritasi, jadi akhirnya nggak dilanjutin. Iya sih, maksudnya lebih fokus untuk mengatasi akar masalah jerawatnya dulu ya. Iya, tadinya mau sosokan kan dok, kayak oke udah tinggal bekasan nih mau brightening gitu kan. Ternyata nggak cocok dok, jadi akhirnya ya udah balik lagi ke peeling, IPL gitu. Oh oke. Nah selain makanan nih, kadang kondisi apa sih yang justru memperparah tuh kondisi, misalnya muncul jerawatnya? Stres sih dok, sama kalau tidur malam. Iya. Itu udah sumbernya itu biasanya stres sama tidur malam. Tuh. Kamu pernah nggak di fase yang bener-bener down banget gara-gara jerawat? Pernah banget lagi dok, sampai yang nggak mau ngaca, literally yang kayak aku nih ngaca kayak bener-bener aduh jelek banget muka gue. Aku pernah nonjokin kaca loh dok, cuma gara-gara merasa jelek banget gitu. Bunda nggak tahu, Bunda baru tahu sekarang pas aku udah speak up. Kayak sekarang ini. Oh gitu. Nonjokin kan, maksudnya kaca apa pecah gitu? Nggak pecah sih, nggak sekuat itu dong. Nggak, maksudnya gue kira tuh kaca kecil gitu. Oh enggak, kaca di lemari kan ada kacanya gitu kan. Terus jadi lemari aku tuh yang tipikal lemari OOTD gitu. Jadi kayak lu benci banget nih gue ngeliat muka gue jelek banget gitu. Terus nonjokin kaca pas bagian mukanya tonjok sendiri gitu. Sampai kayak gitu, terus sampai yang kalau foto tuh nggak mau selfie, jadi dari jauh dok OOTD fotonya dulu tuh, OOTD ala-ala gitu. Terus nggak mau kenalan sama cowok. Aku jelek gitu, kayak takut duluan, terus nggak pede lah mau kenalan sama orang juga. Sebenarnya in general kenalan sama orang pun juga nggak pede sih, tapi apalagi kalau misalkan sama cowok ya gitu, jadi nggak pede, jadi insecurean. Pada saat itu pas lagi aku breakout parah itu, kebetulan posisinya aku punya pacar tuh saat itu. Pada saat itu cuman kan sebenarnya dia sih nggak menuntut yang kayak harus mulus dan lain-lain, cuman akunya jadi insecure dok, jadi kayak mantan lo cakep-cakep lagi gitu. Aku malu deh gitu. Gitu sih dok, parahnya sama kayak gitu. Terus maksudnya kamu minta putus gara-gara iya banget. Iya kan, maksudnya kayak gue nggak salah men gitu kan. Iya banget lagi dok. Terus kayak yang sampai mantan aku tuh juga ya udah nggak usah ngomong putus mulu, bisa nggak sih gitu loh. Terus nggak bisa, aku jelek kamu jangan sama aku, kayak gitu dok. Iya. Gitu. Kadang tuh cewek gitu ya. Padahal maksudnya nobody's perfect gitu kan. Pasangan kita tuh sudah menerima kita dengan segala kekurangannya, tapi kitanya sendiri kadang insecure dan kayak udah ya kan? Jadi cowok kadang bingung mau lo apa ya. Iya, jujur sampai sekarang juga bingung deh. Kenapa ya gue kayak gitu ya dulu ya? Tapi nggak apa-apa sih, itu perasaan yang wajar dan nggak maksudnya hampir semua cewek tuh ngerasain gitu. Ya. Bener-bener. Mungkin cuman dari kitanya aja yang harus merubah aja cara pikirnya. Iya sih, pelan-pelan kayak mindsetnya harus jangan overthinking gitu. Oh gitu. Jadi memang maksudnya dalam fase itu kamu pernah sampai nonjokin kaca itu? Pernah sampai kayak gitu, pernah. Maksudnya kayak keluar rumah pun juga nggak ada niat untuk gimana ya dok, kalau misalkan sekarang kan aku masih kayak gue ngalis deh atau pakai maskara pengen cantik gitu. Ini yang even keluar rumah tuh nggak berharap dan nggak berniat untuk kelihatan cantik juga gitu, karena mikirnya udah kayak percuma deh gue gitu loh, kelihatan cantik nggak bakal kelihatan cantik juga gitu.
kayak gitu. Nah, itu apakah memang parah banget atau ya kurang lebih kayak sekarang kondisinya? Oh lebih parah sih. Lebih parah ya. Lebih parah. Tapi apa sih kemudian hal yang membuat kamu itu merasa, oh, gue kayaknya nggak bisa deh kayak gini, gue kayaknya harus apa ya have a dealing sama keadaan itu. Iya, lebih kecapek sih dok. Jadi kayak itu tuh perasaan itu kan bertubi-tubi dan terus-terusan tuh setiap hari. Sampai akhirnya kayak drain sendiri, terus nggak mood ngapa-ngapain. Terus kayak aku ngerasa, kok gue kayak stuck ya gitu di sini-sini aja nih, nggak berkembang. Mau ngapa-ngapain tuh serba takut, nge-stuck. Sampai aku tuh waktu kuliah tuh presentasi aja tuh nggak mikirin kayak materi gue bagus nih, gue mau menyampaikan materi yang bagus dan lain-lain. Enggak, aku mikirnya tuh kayak orang ngeliatin jerawat gue nggak ya gitu. Iya. Sampai mikirnya tuh kesana gitu kan. Sampai akhirnya drain, terus ngerasa nggak berkembang segala macem, capek, terus kayak ya udahlah, kayaknya harus apa ya, berdamai dengan semua ini deh gitu. Karena kalau mikirnya kayak gitu terus tuh nggak ada untungnya juga kan. Justru betul. Malah tambah terpuruk, orang lain maju, kita di sini aja nih gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ udah mulai dia mulai berdamai sama diri sendiri. Dan waktu itu ada satu momen dok yang bikin aku mikir kayaknya harus bersyukur lebih nih gitu. Karena aku kan kalau kuliah tuh suka nyetir sendiri gitu kan. Terus lagi ngelihat anak-anak jalanan gitu kan, yang ya mungkin kondisinya bisa dibilang gak seberuntung aku gitu. Tapi mereka masih bisa senang-senang, ketawa-ketawa gitu kan. Sedangkan aku dalam mobil pakai AC gitu kan, cuman dikasih cobaan jerawat doang aja udah kayak hidup hancur gitu segala macam. Udah akhirnya dari situ aku kayak kayaknya mulai bersyukur deh dari sekarang, menikmati apa yang aku punya, mensyukuri semuanya. Terus kayak jerawat ya udahlah, it's just appearance doang lah gitu. Gitu sih. Jadi kemudian berawal dari situ. Mungkin hidayah kali ya. Tapi bener loh, kadang itu momen-momen yang menurut orang tuh apa sih gitu doang. Tapi itu sebenarnya sangat mengetuk ke hati kita. Dan itu kayak ya udah cuman sekelebat momen kecil gitu aja. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu, pertama kamu konsultasi sama dokter, itu tuh penyebab jerawatnya apa katanya? Hormonal ya. Oh, jadi ya itu tadi, makanya kamu harus sangat menjaga pola makan, istirahat, stres. Bener ya, hormonal jerawatnya. Jadi emang katanya, nggak tahu sih dok, tapi katanya emang apa namanya bisa bersihnya tuh dengan sendirinya, maksudnya kalau hormon udah stabil gitu ya? Iya, makanya kayak kadang kalau misalnya hormonal itu kan ya tubuh sendiri yang mengolah ya, kayak mesinnya itu di tubuh kita sendiri. Tapi kalau misalnya bisa menekan agar hormon itu selalu stabil, kayak rajin olahraga, tidur teratur, manage stres, itu biasanya dia bisa lebih ringan. Lebih ringan ya? Iya, makanya bener tadi dokter bilang ya, dipaksa buat hidup sehat. Tapi kan untungnya itu kayak lebih gitu loh. Mungkin kamu gak cuma mendapatkan manfaat jerawat mereda, tapi kan lain-lain terhindar dari penyakit lain ya, mudah-mudahan ya. Bener-bener ada hikmahnya, badan jadi bagus ya, banyak hikmahnya gitu. Iya, nah, terus kapan kamu itu akhirnya terketuk untuk membuat konten Acne Fighter? Iya, itu bersamaan tuh dok. Jadi udah merasa kayak oke, mesti dealing sama apa namanya kondisi ini, harus berdamai dan segala macam. Akhirnya aku men-challenge nih, soal challenge sendiri-sendiri, coba ngepost foto selfie di Instagram tanpa filter, terus yang emang pas lagi jerawatan parah itu, ngepost lah iseng doang. Itu juga ya ampun, followersnya masih berapa, kayak 3.000-an sekian, belum banyak lah gitu. Terus ternyata ya respon orang positif sih, kayak teman-teman aku. Terus juga mungkin itu foto kayak masuk explore kali ya, nggak ngerti deh ya kan, mungkin algoritma banyak gitu. Tiba-tiba likes-nya banyak, komennya banyak, terus kayak banyak orang yang responnya positif lah intinya. Terus akhirnya banyak yang komen kayak, iya kakak nggak sendirian, aku juga gini. Aku kayak oke, guys, ternyata aku nggak sendirian gitu. Karena selama ini di sekeliling aku tuh selalu mulus dok, kayak teman-teman aku mulus-mulus semua, saudara-saudara aku semuanya mulus-mulus banget gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, kok gue yang nggak normal sendiri apa gimana nih gitu kan. Tapi setelah melihat komen dan respon orang, kayak oh iya ternyata ini jerawatan itu adalah hal yang normal dialami oleh manusia gitu. Aku kira aku sendiri yang aneh nih gitu. Jadi dari situ dok awalnya mulai bikin konten, karena orang-orang mulai akhirnya kayak tips and triknya dong selama ini skincare pakai apa aja gitu kan. Terus karena aku emang suka make up juga dari dulu, jadi
ya kayak nanyain gitu make up yang dipakai buat kalau lagi jerawatan apa segala macam. Akhirnya udah oke. Aku share konten gitu. Jadi malah akhirnya ketagihan deh. Iya bener, akhirnya jadi ketagihan. Ya nggak apa-apa, tapi kan bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih pernah kamu itu dapat komen, ya pasti pernah lah ya mungkin, komen negatif ya kayak kok lu bisa banget sih komen kayak gini gitu. Aduh, pernah banget lagi dong, kayak banyak lagi, sering. Iya. Nah itu kadang-kadang juga suka aku, kalau sekarang sih, kalau dulu kan mungkin aku masih yang jahat nih orang, aku masih nangis apa segala macam. Oh pernah sampai nangis? Oh iya dong dok, parah banget. Apa komennya? Kayak aku tuh aku di komen kayak katanya gini, mending lo mati aja deh kayak gitu, karena lo jerawatan lo nggak pantas hidup jir gitu. Sorry, ngobrol kasar kan. Tapi komennya kayak gitu. Kayak jahat banget gitu komennya. Iya. Terus habis itu, maksudnya tuh aku lagi live dok, jadi kayak langsung gak bisa nge-freeze gitu, gak bisa ngomong apa-apa. Terus habis itu pernah dibilang kayak, aduh, pokoknya kata-katanya kotor deh dok. Apa kayak tuh? Mirip selangkangan. Ini bisa dihitit gitu nggak bisa. Mirip monyet. Punya perempuan, iya gitu. Pernah dibilang kayak gitu. Jahat banget ya. Sumpah, aku kayak wah, itu sadis sih. Maksudnya aku mikir sejelek itu kah gitu. Kadang aku heran juga gitu, orang kok bisa nulis kayak gitu tuh. Ngerti gak sih? Parah. Terus juga sampai yang kayak di DM kayaknya hampir setiap hari deh, kayak lo tuh jelek, lo tuh jerawatan, udah deh lo gak usah so cantik, kayak gitu-gitu tuh ada di DM. Terus yang macam-macam deh. Ada yang sampai ngatain orang tua aku lah, ayah apa segala macam ada. Ngatain gimana? Aku lupa deh ini. Soalnya tuh aku pas ngeliat langsung aku delete, langsung aku blok orangnya. Iya. Kayak intinya gimana ya, aku lupa deh. Malu tuh sama bapak lu apa gimana gitu lah pokoknya. Aku lupa karena tidak apa ya, nggak worth it juga kalau buat inget-inget ya kayaknya. Iya. Jahat aja pokoknya yang penting itu. Dan kamu kalau misalnya ada komen kayak gitu biasanya kamu delete kah? Kalau udah keterlaluan sih aku delete, aku blok gitu. Tapi kalau misalkan ya masih bisa aku candain, jadiin konten lagi misalkan itu ya udah biasa aku jadiin konten lagi, atau kayak ya mungkin jadi bahan pertimbangan aku untuk apa ya, evaluasi diri lah gitu, apa ada yang salah apa ya gitu. Kadang-kadang juga suka gini ngomongnya, kan aku kalau ngomong suka lebay gitu ya kadang-kadang. Ngomongnya lebay banget sih, nggak cocok sama muka lu yang so cantik itu, kayak gitu-gitulah, ada sejenis itu gitu kan. Kadang-kadang kalau kayak gitu sih masih suka dijadiin evaluasi diri ya, walaupun ujung-ujungnya tetap lebay sih. Nggak bisa dihilangkan. Tapi kan wajar aja nggak sih kalau orang bikin konten lebay-lebay gitu. Bener. Cuman mungkin ada orang yang stigmanya tuh kalau orang jelek nggak boleh lebay mungkin dong. Mungkin ya nggak ngerti juga. Pokoknya ada aja komen begitu. Ya udah, kalau ada komen gitu kadang aku candain balik, kadang aku jadiin konten gitu. Ya udah. Gantung. Iya sih, dan kadang memang juga komen-komen kayak gitu justru malah jadi bahan konten kita. Kayak Hampus lah. Kenal lu udah gitu namanya kan muncul. Iya, diserang sama netizen balik kan. Biasanya sampai kadang jadi private account, kadang sampai tutup account. Ya kadang kan tuh aku yang mikir gini loh, yang komen itu ya kadang perempuan juga. Oh iya benar, sesama perempuan padahal ya. Iya. Benar-benar. Atau ibu yang punya anak perempuan. Wah, itu baru sih terjadi dok di Instagram aku. Kenapa? Iya, aku dibilang kayak gitu, katanya mukanya mirip aspal kalau nggak salah ya. Ya Allah. Muka aku dibilang mirip aspal. Terus aku lihat akunnya, ini ibu-ibu, mukanya juga kagak mulus. Maaf banget ya bu, maksudnya kayak karena dia udah nyerang fisik ya, jadi kita serang fisik balik. Dia juga nggak mulus juga mukanya, nggak cakep juga, dan dia punya anak perempuan. Itulah. Ibu mau anak perempuan ibu mukanya kayak aspal. Iya loh. Dikatain kayak aspal gitu. Iya, aku tuh kadang mikir gitu loh, maksudnya kayak lu punya anak perempuan, mikir dia sekarang masih berproses. Iya benar. Kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi. Iya kan, kalau namanya anak masih balita mulus mau wajar. Iya kan? Iya. Oh iya, mukanya kayak jalanan belum diaspal kalau nggak salah kayak gitu. Aku sandingin aja tuh muka aku sama jalanan yang benar-benar belum diaspal. Oh kamu capture? Aku capture, aku kontenin aja sekalian. Gitu. Iya lagi. Ya itulah, maksudnya menurut aku tuh setiap orang harus lebih menjaga ya, nggak cuma menjaga lisan tapi juga menjaga jarinya. Ya ini sekarang jari ya. Iya, karena kan ya itulah, kadang kan kita juga harus memikirkan perasaan orang yang di komen, apalagi kalau dia sampai ngomongnya kayak gitu, kayak aku tuh kadang nggak habis pikir gitu loh. Lagi itu punya anak perempuan kan. Iya parah, makanya karena mungkin mereka mikir
anonim ya dok, orang nggak bakalan ketemu juga lah segala macam. Jadi dengan lancangnya si jari-jari ini gitu. Iya benar kan, anonim ya. Anonim, jadi bisa tinggal private account, tinggal ganti nama gitu kan. Nggak tahu lah apa motivasinya mereka. Nah kamu pernah nggak sih, kamu kan pasti berarti udah berapa tahun tuh, maksudnya dalam fase acne fighter ini udah berapa tahun berarti? SMP tuh 2014 ya, 10 tahun berarti. Sekarang 10 tahun ya. Pernah kayak udahlah juga nyerah ya, terserah deh nih gitu. Pernah lagi. Iya. udah kayak udah capek deh. Terserah deh gitu. Pernah banget dok, sampai yang aduh kayaknya obat dokter juga udah nggak mau diminum, udah nggak mau dipakai, udah nggak mau pakai skincare, nggak mau cuci muka gitu. Pernah ada di fase kayak gitu, pernah. Cuman ya balik lagi kan, kalau nggak dirawat kan ya mukanya nggak ada perbaikan dong. Iya benar. Ya udah, cuman lagi ngedown aja, tapi ntar balik lagi skincarean lagi. Iya gitu. sih. Kayak wajar gak sih, manusia lah ya wajar kita. Lah kayaknya gitu, pasti ups and downs. Apalagi maksudnya, berarti ada obat minum juga sekarang? Ada dong, ada obat minum. Ini makanya Tiap hari? Iya, suka so tahu kadang-kadang netizen tuh kayak. Kenapa? So tahu gimana? Jadi tuh aku kayak suka disuzonin, jadi mereka menganggap bahwa aku sengaja nih jerawatnya nggak disembuh-sembuhin dok, biar endorsan masuk terus katanya. Padahal kayak aku juga pengen kok menerima endorsan yang lain, nggak cuma produk jerawat gitu. Ya aku pengen minuman yang lain gitu ya. Iya, yang makeup gitu. Iya, buat brightening kan ada segala macam, nggak harus jerawat teman-teman gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau aku sampai yang harus mengubah pola hidup, sampai harus minum obat, sampai mens nggak teratur karena minum obat dan segala macem gitu kan, orang-orang nggak tahu ya. Tapi kan ngejelasinnya juga capek ya, dan pasti ada lagi gitu. Hempas datang lagi gitu kan. Iya. Ya udah. Nah, aku tuh kadang suka lihat lah ya di ya sosmed dan lain-lain gitu ya. Kadang nih orang suka so tahu ngobatin jerawat gitu ya. Segala yang pakai bawang. Oh iya benar. Ada yang pakai lemon lah, yogurt lah. Ya yogurt masih mending lah, karena kan itu maksudnya dia nggak terlalu mengiritasi gitu. Nah yang pakai bawang putih itu ya kan, atau perasan lemon. Tapi kamu pernah nggak ngide gitu aneh-aneh? Bener dokter nggak? Ya gak tahu, mungkin pernah kali kamu janjian. Pernah. Pakai apa? Pernah dok, saking frustasinya soalnya. Itu tadi dokter sebutin. Bawang putih aku jadiin obat toto. Ya Allah. Perasan lemon aku jadiin buat CSM dok, bayangin. CSM tuh? Yang dikompres gitu dok. Iya. Aku jadiin kayak gitu. Pernah saking frustasinya dok. Yang ada makin merah. Iya, nah itu kan nggak tahu ya. Nggak tahu kan. Jadi ya makin merah, makin gatel. Keringnya tuh juga bukan kering yang sembuh ya, keringnya malah makin berudul gitu kan. Iya. Pernah di masa itu dok, cuman sekarang udah tobat lah. Udah tobat. Iya karena tuh sebenarnya gini lah, kalau bahan-bahan dapur mungkin kamu pernah dengar skincare ini mengandung vitamin C, ada dari gambarnya lemon. Tapi jangan lemonnya ditempel ke muka juga. Iya kan, karena kan dia tidak, ya maksudnya dia tidak dites secara dermatologi dan lain-lain kan. Kalau skincare kan memang dia udah di set gitu kan. Ada teknologi segala macam ya. Jadi udah dalam bentuk yang aman untuk di apply ke muka gitu. Tapi kalau ya bawang putih pernah lagi. Itu semakin parah tapi ya. Iya benar. Karena panik dok, panik nggak tahu harus gimana, pengen yang paling cepat, paling instan gitu kan. Terus tinggal googling ya, keluarnya kayak gitu ya udah. Oh jadi itu gara-gara googling? Iya benar. Dulu kan jurnalnya masih jurnal abal-abal gitu. Oh gitu. Iya sih. Nah terus, tapi kan kamu pernah tuh ngalamin fase yang tadi ya, yang insecure kalau sekarang masih ada perasaan kayak gitu nggak? Sedikit-sedikit sih. Kalau misalkan kalau dulu tuh dalam semua keadaan, maksudnya kayak sendirian pun apapun, pokoknya kondisi apapun insecure. Kalau sekarang mungkin kondisi-kondisi tertentu aja sih, nggak terus-terusan insecure gitu. Masih paling insecure kalau ngapain? Kalau pacaran dok, Iya tapi bener, kayak when it comes to relationship tuh aku pasti akan mikirnya insecure pasti akan ke arah sana sih dok, akan ke arah fisik. Itu kayaknya nggak bisa di ini deh, nggak bisa dihilangin deh, susah deh. Kayak ngebandingin sama mantannya gitu kan. Itu sekarang jomblo jadi agak waras dok.
Kalau misalkan kalau nggak cari cowok yang belum pernah pacaran. Jadi karena iya kamu sih, nggak ada perbandingan ya. Iya, dicari cowok yang belum pernah pacaran sama sekali gitu kan. Iya juga sih. Dan tidak memfollow wanita satupun gitu. Langka tuh. Iya kan, langka. Tapi ada sih kayaknya. Ada sih harusnya ya. Iya, karena aku punya temen suaminya tuh tidak memfollow wanita selain istrinya. Ada juga tuh Vino G. Bastian. Oh iya. Followingnya satu. Tok. Istrinya doang. Istrinya doang. Keren. Itu. Nah, mudah-mudahan nanti aku berdoa kayak gitu deh. Iya, jadi kamu nggak merasa ada perbandingan kan? Iya bener, gak ada perbandingan. Iya gitu. Banyak lah ya orang-orang yang kemudian aku tuh karena sering banget lah muncul di FYP aku tuh acne fighter gitu. Nah, kamu ada nggak sih sebenarnya kayak tips juga gitu buat teman-teman acne fighter gitu? Ya mungkin dalam hal apa ya, motivasi gitu kan, karena mereka kan pasti nggak usah dipungkiri pasti akan ada fase depresinya ketika acne fighter itu. Menurut aku sih jangan panik ya menghadapi si jerawatnya tuh, jangan panik. Terus yang pasti jangan insecure dan jangan overthinking dalam semua hal. Maksudnya kayak apa-apa tuh pasti, kalau yang aku rasain ya, aku tuh kaitannya gara-gara jerawat gue nih, gara-gara jerawat gue nih, pasti gitu kan. Jadi mungkin diubah kali ya mindsetnya buat teman-teman acne fighter gitu. Kayak kondisi kulit berjerawat tuh nggak berarti dunia lo hancur gitu, teman-teman semua. Jadi masih banyak hal-hal lain yang bisa dieksplor dalam diri kita selain si jerawatnya gitu. Jadi ya udah, jerawat mah disembuhin aja. Ya cari penanganan yang bener lah ke dokter, atau emang kalau pakai skincare juga yang udah dermatologi tested gitu-gitu kan ya. Jangan yang DIY sendiri gitu. Jangan panik sih intinya, jangan panik sama jangan kemakan omongan orang. Kadang kan kita tuh suka udah pede nih dok, terus balik lagi insecure tuh gara-gara omongan orang kan. Iya kayak sensitif lagi kalau diomongin jerawat gitu kan. Kayak ada orang nanya, kok jerawatan lagi, pertama udah mulus gitu. Itu aja tuh bisa yang kayak bisa bikin ngedown gitu, sesensitif itu. Itu termasuk body shaming juga kan? Body shaming jatuhnya gitu. Cuman mungkin orang-orang menganggap itu kayak ya lah cuma nanyain jerawat doang kali gitu kan. Jadi banyak yang belum menyadari hal ini. Jadi lebih baik kita untuk menjaga hati supaya nggak baper gitu sih. Lebih banyak kita yang banyak sabar deh. Jadi acne fighter tuh banyak sabarnya. Itu sih paling dok. Berarti biasanya acne fighter tuh lebih sabar. Ya, lebih sabar. Karena ngadepin diri sendiri aja udah rungsing dok, udah pusing gitu. Iya sih. Nah, sama tadi yang kamu mention ya, karena aduh banyak banget tuh skincare yang dijual dia toko oren itu ya, tidak berbepom gitu kan. Oh iya bener-bener. Ya kan dari itu semakin banyak loh korbannya. Bener ya ampun, bukannya mulus ya kan, waduh malah tambah hancur. Iya bener. Kamu pernah nggak jadi korban kayak gitu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masih berpegang teguh. Berpegang teguh pada bepom. Kecuali bawang putih dan lemon tadi. Cuman 2 itu doang yang kamu coba? Ada sih dok, tapi parah sih dok. Apaan? Penasaran lagi. Boleh gak sih? Boleh. Pernah nyoba pakai darah mens gitu, dijadiin tuh kan dokter malu udah. Gak apa-apa. Tapi aku pernah bikin edukasi tentang itu juga. Oh iya, soalnya emang ada yang bilang itu bisa kan dok. Dan yang ngomong waktu itu adalah mamanya temen aku. Jadi kan aku kayak percaya gitu loh, kayak orangnya meyakinkan. Jadi oke, kita coba deh gitu. Jadi buat total spot treatment. Ya gimana ya dok? Kayak yang aku tuh nggak mikir jijik, aku mikirnya lebih kayak mending jerawat gue sembuh gitu. Gitu, nggak sembuh sih. Tapi itu sebenarnya ya darah mens itu tuh tahu nggak sih kenapa muncul tuh mitos kayak gitu? Iya, penasaran dok kenapa dok? Jadi tuh gini, gara-garanya cewek itu kalau menjelang haid itu biasanya dia muncul jerawat. Iya. Pada saat haid jerawatnya hilang. Biasanya gitu. Oh. Ngerti nggak? Okay. Itu kan karena ya fluktuasi hormon doang kan. Jadi ada perubahan hormon. Nah, pada saat menjelang dia jerawatan, tapi pas habisnya menstruasi dia hilang. Mulus ya, ada benang gitu ya. Terus muncullah mitos, nah pakai aja nih darahnya. Oh iya. Tempel ke muka. Gak. Sesat jangan. Tapi emang aku coba juga nggak ada. Malah justru bisa semakin itu darah kotor ya dok ya? No, jadi gini, tidak ada istilah darah kotor dalam tubuh kita gitu ya.
apa namanya, yang kalau darah menstruasi itu sebenarnya sama aja kayak kamu luka muncul darah gitu. Karena kan itu memang darah dalam tubuh kita yang jadi karena dalam rahim tidak dibuahi kan. Jadi dia muncullah si siklus menstruasi itu. Nah, yang kenapa yang aku bilang tadi justru bisa memperparah jerawatnya, karena kan untuk menampungnya si itu kan, ngerti nggak? Kan di situ kan darahnya keluar dan mungkin kita tambah pembalut atau menstrual cup anything gitu kan. Nah, setelah itu kita ambil, itu kan bisa terkontaminasi. Iya kan? Bener juga sih. Justru dia terkontaminasi ya kan. Jadi kayak aduh, yang ada malah makin parah. Iya bener, emang makin parah sih. Recommended. Nggak dicoba nggak, bohong, jangan-jangan. Terus ada yang coba lagi. Jangan-jangan. Tomat juga pernah deh aku nyoba pakai tomat. Iya, tomat. Lah ya jadi sambel lah paling. Udah lah pokoknya kalau ya tomat, bawang putih ya kan. Udah tuh dijadiin sambel, bener deh, lemon lu jadiin infus water tuh justru malah bermanfaat ya kan. Daripada aneh-aneh. Bener. Jadi makanya jangan panik lah, udah kalau lagi jerawat tuh jangan panik, terus kayak berpikir waras aja teman-teman semua. Iya lagi. Tapi susah nggak sih menurut kamu untuk bisa apa ya, untuk bisa tenang gitu? Dulu sih susah ya, karena kalau sekarang kan maksudnya udah banyak teman-teman acne fighter lainnya yang bisa come out di sosmed kan. Kalau dulu mungkin karena belum ada, ada mungkin tapi lebih sedikit lah ya, bisa kehitung jari. Jadi kita ngerasa masih nggak ada temennya gitu doh. Kalau untuk sekarang mungkin karena udah banyak temennya dan orang-orang sudah mulai apa ya, mulai aware lah sama body shaming, sama udah menormalize jerawat itu sendiri kan. Jadi udah lebih tenang, lebih gampang untuk it's a normal things gitu, lebih gampang lah gitu sekarang. Selama ya tubuh kita itu punya pori-pori ya kan, maka di situ ada kemungkinan untuk muncul jerawat. Jadi itu ya benar kamu, it's a normal thing ya kan. Dan itu permasalahan kulit wajah nomor 1 di dunia adalah jerawat. Iya lagi. Iya, jadi ya nggak sendiri lah. Tapi intinya mungkin ya buat kamu dan teman-teman acne fighter, semua itu pasti ada jalannya lah untuk memperingan kayak gitu. Tinggal ya sabar ya kan, karena yang namanya proses untuk bisa apa ya, mengurangi menjerawat ini kan bukan sprint, it's a marathon ya kan. Jadi kamu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi ya kan, untuk bisa apa ya untuk bisa meringankan si jerawat itu. Jadi jangan pernah percaya kan menyembuhkan jerawat 1 hari kempes. 1 hari kempes. 1 hari 1 jerawat mungkin dong, 1 doang. Yang lainnya enggak. Jadi kayak ya itu tadi lah, bener kamu sih. Dan terus ada nggak dari kamu nih tips juga buat acne fighter untuk bisa lebih pede lah? Sebenarnya tipsnya lebih ke apa ya? Lebih fokus ke inner beauty aja deh. Iya. Karena sama aku juga ketemu sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang kondisi jerawat lebih parah dari aku ya dok ya gitu. Dan ketika aku ketemu mereka, auranya lebih keluar, terus juga karena mereka orangnya baik-baik gitu. Jadi aku menurut aku ini inner beauty-nya yang memancarkan si outer beauty, Iya lagi. Iya, jadi ketika inner beauty kita lebih cantik, ibaratnya kita lebih lebih personality kita lebih oke dibandingkan penampilan tuh akan mengikuti gitu dok. Iya benar. Jadi udah nggak usah fokus ke penampilan dari luar, tapi ke penampilan dari dalam aja lah, udah gitu. Nanti semuanya akan mengikuti. Kok orang pasti nggak akan fokus ke jerawatnya jadinya. Kalau misalnya kita kayak ngobrol sama orang gitu kan, enak diajak ngobrol, terus juga mungkin ya gitulah, lebih fokusnya tuh lebih ke orangnya secara personal gitu, bukan ke jerawatnya. Iya sih, karena kan butuh bibit bobot bebet juga. Benar. Jadi ketika seseorang itu memancarkan inner beauty, dia kelihatan smart ya kan, diajak ngomong juga enak ya, kayak amin ya Allah. Iya kan, jadi dia akan menunjang outer beauty-nya juga. Iya, aku maksudnya kayak udah ketemu di beberapa komunitas acne fighter juga kan, banyak yang lebih hebat juga, dan aku juga ngeliatnya kayak wow, iya bener ya, berarti selama ini ternyata penampilan dari luar tuh bukan apa-apa gitu. Ketika udah ketemu, ngobrol, ada insight dari orang itu tuh kita kayak lupa itu orang punya jerawat gitu. Iya lagi. Ya itu mukanya udah cakep, mulus, lemot, diajak dong. Iya kan, itu kan harus jadi drop shy, bener gitu sih. Ya sih. Ratu, thank you so much atas sharing-sharingnya hari ini. Thank you juga dokter. Karena sekali lagi kamu tuh sungguh sangat menginspirasi, dan juga mungkin buat teman-teman
sesama acne fighter di sini bisa lebih semangat, bisa lebih pede, dan tadi kata kamu bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Kamu tuh tetap, maksudnya acne tidak menghambat kamu dalam mengeksplorasi gitu kan. Betul. Ketika kamu punya bakat, kamu punya mau. Tapi anyway, satu lagi deh, kamu tuh sebenarnya tapi cita-citanya jadi apa sih? Cita-citanya aku sebenarnya pengen jadi banyak sih, Dok. Ya, tapi kalau sekarang dalam waktu dekat pengen jadi jujur li, dari dulu, ini cerita dikit ya, Dok ya. Dulu tuh ayah aku itu inspirational banget buat aku ya. Jadi beliau itu ya lumayan dikenal lah di Bekasi dulu ya. Di rumahku ya. Tokoh lah gitu, maksudnya kayak apa yang beliau omongin tuh jadi inspirasi banyak orang. Nah dari situ aku mikir, aku pernah ngomong gini ke ayah aku kan, ya Ade pengen jadi kayak ayah dong, adalah profesi ayah aku gitu kan. Karena Ade pengen, aja pengen nangis. Gak apa-apa. Ayah aku udah gak ada soalnya. Iya gitu. Jadi dulu tuh aku bilang kayak kan, Ade pengen jadi kayak ayah dong gitu kan. Ade pengen menginspirasi orang, pengen dokter nangis beneran. Gak apa-apa tapi oh my god, ini baru kali ini aku ceritain sejujurnya. Kita aku bilang kayak pengen jadi kayak ayah, pengen menginspirasi banyak orang, pengen omongan Ade tuh didengar sama orang gitu loh. Terus ayahku bilang gak usah jadi kayak ayah lah, profesi ayahku ini gak usah jadi kayak ayah lah, berat. Jadi yang lain aja pasti Ade bisa kok menginspirasi orang, omongan Ade didengar sama orang gitu. Jadi kayaknya sekarang cuman pengen jadi orang baik aja deh, Dok, yang bisa menginspirasi. Ya mau nangis. Iya. Dia ayahku, beliau tuh bener-bener apa ya, panutan mungkin ya, bisa aku bilang panutan aku gitu. Banyak banget orang yang kalau ketemu aku tuh, ayah kamu tuh baik banget, kamu tuh baik banget, selalu kayak gitu. Jadi kayak sekarang dalam waktu dekat ini, apapun profesinya aku jalani, itu cita-cita aku cuma pengen jadi orang baik kayak ayah aku, dan pengen menginspirasi banyak orang sih, gitu aja. Pengen menghibur juga banyak orang. Pokoknya intinya nggak pengen, aku pengen orang yang ada di surrounding people yang ada di aku tuh, aku pengen mereka happy gitu aja sih. Dan kamu sudah ada di jalan itu kan sekarang. Maksudnya kamu udah mulai on my way. Mudah-mudahan ya. Iya, tapi gitu. Dan maksudnya ya ketika kamu itu punya satu panutan, itu akan secara tidak sadar kamu akan mengarahkan dirimu ke arah jalan itu. Iya. Gitu. Semangat lah. Thank you. Keep inspiring pokoknya. Terima kasih. Sama-sama. Dan ya tadi semoga apa yang kamu cita-citakan segera tercapai. Amin. Anyway guys, thank you so much juga buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Ratu. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.